Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang jujur aja sering banget disalahpahami. ESG. Tapi tahan dulu, kita nggak akan ngomongin soal menyelamatkan dunia. Kita akan bedahi ESG dari kacamata yang paling penting buat seorang investor, yaitu sebagai alat analisis keuangan. Alat yang super tajam buat nemuin risiko dan peluang yang mungkin nggak kelihatan. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia poin kuncinya. Dan ini mengubah segalanya. Pendekatan seorang analis profesional ke ESG itu bukan soal ngasih stempel perusahaan baik atau perusahaan jahat. Bukan itu. Tapi lebih ke menggunakan data ESG sebagai kacamata baru. Kacamata buat ngelihat risiko finansial yang beneran ada, kayak potensi kena denda lingkungan, dan juga buat nemuin peluang pertumbuhan yang mungkin kelewat. Contohnya, perusahaan yang jago banget soal efisiensi air. Jadi ini bukan soal moralitas ya. Ini murni soal disiplin finansial. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita luruskan dulu konsep ESG dalam investasi. Kedua, kita fokus ke materialitas. Ini kata kuncinya buat misahin mana yang penting dan mana yang cuma berisik. Terus, kita intip alat-alat yang dipakai analis, hadapi kenyataan data yang kadang nggak sempurna, dan terakhir, kita rangkum semuanya jadi satu kerangka kerja yang praktis. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Banyak orang mikir ESG itu proses tambahan yang dilakuin setelah analisis keuangan kelar. Wah, itu keliru banget. Integrasi ESG yang sesungguhnya itu berarti menanamkan faktor-faktor ini di setiap tahapan proses investasi. Jadi, di mana persisnya ESG ini masuk? Jawabannya, di mana-mana. Bisa kita lihat di sini ya. Mulai dari tahap paling awal, pencarian ide. ESG itu bantu kita nyaring perusahaan. Terus pas analisis, ESG mempertajam penilaian kita. Pas valuasi, ESG bisa mengubah proyeksi laba. Sampai akhirnya, ESG jadi salah satu faktor penentu dalam keputusan final. Beli, tahan, atau jual. Jadi ini bukan cuma lapisan tambahan, tapi udah jadi benang yang menyatu dalam seluruh proses analisis. Nah, di tahap pertama ini, analis pakai ESG buat beberapa hal. Screening bisa negatif, misalnya kita hindari perusahaan tembakau. Bisa juga positif, yuk kita cari perusahaan yang jadi pemimpin di energi terbarukan. Atau bisa juga buat nemuin red flags, tanda bahaya, kayak masalah perburuhan, dan yang gak kalah penting, buat mengidentifikasi megatrends kayak dekarbonisasi yang bisa jadi sumber ide investasi jangka panjang yang keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya integrasi ESG. Gini, nggak semua isu ESG itu relevan buat semua perusahaan. Disinilah konsep materialitas jadi sangat-sangat penting. Ini adalah proses buat nentuin isu mana aja yang beneran punya potensi ngaruh ke kinerja keuangan perusahaan. Jadi, materialitas finansial itu punya dua pilar utama. Pertama, seberapa besar kemungkinan sebuah isu itu bakal terjadi. Ini namanya likelihood. Kedua, kalau sampai terjadi, seberapa besar dampaknya ke keuangan perusahaan. Ini namanya magnitude. Nah, isu yang kemungkinannya kecil dan dampaknya kecil ya bisa kita abaikan. Tapi isu dengan kemungkinan besar dan dampak masif, wah itu yang harus jadi fokus utama kita. Ini cara disiplin buat bedain mana yang cuma gosip media, mana yang beneran resiko fundamental. Coba deh lihat peta ini. Ini visual yang keren banget karena langsung kelihatan betapa bedanya isu material di tiap industri. Misalnya, kita lihat kolom beverages atau minuman. Isu soal manajemen sumber daya, terutama air, itu krusial banget buat mereka kan? Tapi coba bandingin sama bank, isu air, ya nggak begitu relevan. Sebaliknya, buat bank, isu kayak privasi dan perlindungan data nasabah itu jadi super material. Nah, inilah inti dari analisis materialitas. Beda industri, beda fokus. Oke, setelah kita tahu isu apa aja yang material, gimana caranya seorang analis menilai itu semua secara sistematis? Nah, sekarang coba intip yuk perangkat kerja yang mereka pakai. Kita harus bisa bedain nih, mana risiko yang bisa dikelola dan mana yang enggak. Risiko terkelola atau manage the risk, itu ya isu yang udah diurus sama perusahaan. Contoh gampangnya, perusahaan logistik ganti truk bensin jadi truk gas alam, biar lebih irit. Nah, sebaliknya, ada risiko tak terkelola, ini udah di luar kendali mereka ya, kayak cuaca ekstrim atau bencana alam. Tapi yang paling menarik buat investor cerdas itu justru manajemen gap. Ini adalah risiko material yang seharusnya bisa dikelola, tapi manajemen entah kenapa belum menanganinya. Manajemen gap ini dampaknya langsung ke kantong loh, bisa nurunin valuasi perusahaan atau malah naikin biaya modalnya. Jadi buat investor yang aktif, ini tuh bukan cuma tanda bahaya biasa. Justru ini jadi pemicu buat ngobrol sama manajemen. Yuk, diperbaiki gitu. Atau
Lebih menarik lagi, ini adalah peluang buat investor untuk masuk, mendorong perubahan, dan membuka nilai yang tersembunyi. Disinilah alfa sering ditemukan. Biar analisisnya konsisten, analis sering pakai yang namanya scorecard. Tujuannya simpel aja, mengubah penilaian kualitatif yang subjektif jadi skor yang bisa dibandingin antar perusahaan. Ingat ya, ini bukan kebenaran absolut, tapi alat bantu biar kita tetap konsisten. Dan begini cara bikinnya. Perhatiin deh, langkah 1 dan 2 itu yang paling krusial. Nentuin isu yang tepat dan indikator yang relevan itu jauh lebih penting daripada rumus penilaiannya sendiri. Ingat prinsip sampah masuk, sampah keluar. Kualitas inputnya menentukan kualitas outputnya. Sekarang kita geser ke tantangan praktisnya. Dunia ESG itu nggak sempurna. Datanya juga gitu. Tapi ini bukan kelemahan loh. Justru disinilah keahlian dan sikap skeptis seorang analis benar-benar nambahin nilai. Pertanyaan ini penting banget. Sekarang kan banyak perusahaan rilis laporan keberlanjutan yang tebelnya ratusan halaman. Tapi apa semua itu berguna? Apa jumlah data yang banyak itu sama dengan kualitas wawasan yang dalam? Belum tentu. Nah, inilah realita yang dihadapi analis setiap hari. Tumpukan laporan seringkali susah dibandingin karena standarnya beda-beda. Terus ada resiko greenwashing, di mana perusahaan ngecat gambaran yang lebih hijau dari aslinya. Dan yang paling penting, banyak ngomong soal ESG itu nggak sama dengan eksekusi yang bagus. Jumlah halaman laporan itu bukan jaminan kualitas kinerja. Jadi, gimana analis yang jago menyikapinya? Mereka nanya pertanyaan yang lebih dalam. Mereka nggak cuma baca laporan, tapi menganalisisnya secara kritis. Mereka cari konsistensi dari tahun ke tahun, mereka bandingin dengan kompetitor, dan yang terpenting, mereka cari bukti adanya strategi yang nyata, bukan sekedar polesan. Ini pandangan yang dewasa banget menurut saya. Kalau ada perusahaan kecil yang datanya nggak lengkap, mungkin bisa dimaklumi. Yang jadi pembeda itu sikap mereka. Apakah mereka transparan soal kekurangannya? Apakah mereka mau diajak diskusi? Respon mereka itu bisa jadi sinyal yang lebih kuat daripada data itu sendiri. Oke, setelah kita bahas semua komponen tadi, sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi satu kerangka kerja yang utuh dan gampang diingat. Nah, ini alur logikanya. Semuanya berawal dari proses investasi standar. Fokus ke materialitas finansial. Pakai scorecard sebagai alat bantu, bukan jawaban final. Baca laporan perusahaan dengan sikap skeptis. Dan selalu ingat, tujuan akhirnya adalah untuk paham gimana semua ini ngaruh ke resiko dan proyeksi arus kas perusahaan. Dan ini poin penutup yang paling krusial. Tolong jangan terjebak cuma sama skor ESG. Skor itu cuma alat. Dampak nyata dari integrasi ESG itu ada di kemampuannya untuk ngasih kita pemahaman yang lebih baik tentang fundamental valuasi sebuah perusahaan, risiko yang dihadapinya, dan potensi arus kasnya di masa depan. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda pertanyaan ini. Coba deh, pikirkan satu perusahaan yang Anda kenal baik. Sekarang, coba terapkan kerangka kerja yang barusan kita bahas. Ada nggak isu material yang mungkin dulu Anda lewatkan? Ini latihan yang bagus banget buat mulai mikir seperti seorang analis ESG. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau kerangka kerja ini memicu pertanyaan atau ide-ide baru, coba deh tulis di kolom komentar. Kami ingin sekali mendengarnya dari Anda. Nantikan analisis mendalam lainnya dari kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.